Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui upaya untuk mengatasi kejenuhan kerja bagian pertama. Firman Tuhan memberi semangat dalam Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tuan Jacobson tahu bahwa pekerjaannya sebagai seorang manajer sebuah perusahaan yang sedang berkembang menuntut banyak dari dirinya. Ia sadar bahwa ia seorang yang sangat sibuk dan jarang mendapatkan istirahat yang cukup. Tetapi sepertinya ia menyukai hal itu. Ia menyukai pekerjaannya. Dan selalu ada satu lagi program yang harus dipromosikan. Satu lagi konflik di antara para staf yang harus diselesaikan. Satu lagi target penjualan yang harus dipenuhi. Sesuatu selalu mendorongnya untuk terus bekerja. Sebenarnya Tuan Jacobson membawa-bawa sakit dadanya. Malam hari tak bisa tidur dan jadwal padatnya seperti mengenakan lencana tanda jasa. Tapi ia selalu membanggakannya. Itu melambangkan dedikasinya terhadap pekerjaan. Namun akhirnya di suatu hari, rasa sakit yang menusuk di dada memaksanya untuk menemui dokter. Setelah pemeriksaan, sang dokter bertanya, "Apakah Anda berada di bawah tekanan akhir-akhir ini?" Sang manajer menjawab agak tajam, "Tekanan? Apakah ada kehidupan tanpa tekanan?" Tetapi kemudian dokter membuat resep yang mengejutkan. "Saya tidak mengetahui apa yang Anda lakukan, namun saya anjurkan agar Anda mulai mencari pekerjaan lain." Hal itu segera menyadarkan Tuan Jacobson. Ia harus berhenti dari perusahaan itu. Pasti ada yang salah. Ia sadar bahwa ia telah berusia 29 tahun dan nyaris mendapatkan serangan jantung. Bagi banyak orang, tidak mudah berhenti begitu saja dari pekerjaan. Kadang-kadang diperlukan pernyataan mengejutkan di praktek dokter. Kadangkala kita tidak berhenti hingga kerusakan telah terjadi. Ada masa-masa dalam kehidupan ketika Allah memanggil untuk mengevaluasi kembali prioritas kita. Ada saat ketika Roh-Nya mengajak kita merenung. Kehidupan cenderung melaju pesat, cenderung berakhir sebelum kita menyadarinya. Tanpa saat-saat perenungan, kita bergegas mengikuti arus kehidupan, melaju dari satu hal menuju hal lain tanpa banyak pertimbangan. Meditasi tidak hanya terjadi dalam kehidupan, itu harus direncanakan. Apakah Anda merasa tergesa-gesa? Apakah Anda merasakan arus kuat sedang mendesak Anda ke hilir dengan langkah kalut? Apakah Anda melihat beberapa batu berbahaya bergerigi di sungai yang melebar di depan? Berikut beberapa nasihat Alkitabiah yang bisa membantu. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 26. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 7 mengatakan, "Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam." Nasihat Allah itu jelas. Valuasi prioritas Anda. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan Allah kekekalan itu memberikan Anda satu perspektif yang baru hari ini. Dengan upaya untuk mengatasi kejenuhan kerja bagian pertama, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.